before. I braved myself to walk and started to say hi to you. I love to be your companion too. I wanna be with you. We're gonna fly high to the sky. Hold my hand and hold me tight. Celebrate our love tonight. Let me be your symphony and let your heart be mine. Don't you scout, we will be just fine. Let us dance all night. Day by day passes by. We made our way this far. We love, we fight, we survive. I love you the way you are. Night, we gotta fly high to the sky. Hold my hand and hold me tight. Celebrate our love tonight. Let me be your symphony and let your heart be mine. Don't you scout, we will be just fine. Let us dance all night. This is the time your heart be mine. Darling, we'll be just fine. You and me were meant to be together all this time. Night, we're gonna fly high to the sky. Night, celebrate our love tonight. Satu buah lagu dari Good Pool Music sudah membuka perjumpaan kita hari ini. Apa kabar pemirsa setia Bincang-Bincang Wisata? Semoga semuanya selalu sehat tentunya. Hari ini bersama dengan saya Irin Anggun yang akan menemani Anda dalam program Bincang-Bincang Wisata. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang sudah menyaksikan Bincang-Bincang Wisata. Dan semoga Anda tidak ketinggalan di setiap episodenya. Dan masih dari Novotel Hotel and Resort Yogyakarta. Berbicara mengenai Indonesia dan juga pariwisata, tentunya Indonesia mempunyai banyak sekali potensi wisatanya. Tidak hanya potensi wisata alam, tapi juga potensi wisata budayanya. Dan tentunya tidak terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dan untuk sektor pariwisata tentunya menjadi sektor utama atau juga sektor penting untuk menggerakkan roda perekonomian di Yogyakarta. Pemirsa, spesial hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pariwisata di salah satu kabupaten di Yogyakarta, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti apa peran dan juga dorongan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Dan sudah hadir bersama dengan saya hari ini yang pertama Bapak Dr. Andes Aslam Ridlo. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Anggun. Terima kasih sudah hadir di Bincang-Bincang Wisata hari ini ya. Dan di sebelah Bapak Aslam Ridlo sudah ada Ibu Insinyur Asti Wijayanti. Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Apa kabar Ibu? Sehat juga tentunya? Alhamdulillah sehat Mbak Anggun. Baik, terima kasih untuk Ibu Asti Wijayanti. Di sebelah kanan Ibu Asti Wijayanti sudah ada Bapak Mursidi. Beliau merupakan Ketua Pokdawi Senglanggeran. Apa kabar Bapak? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Mbak Anggun. Sudah lengkap perjumpaan kita hari ini, sudah ada ketiga narasumber yang tentunya akan mengupas habis seperti apa perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya ingin ke Ibu Asti Wijayanti. Ibu, kalau kita boleh flashback, pertama kali Corona masuk ke Indonesia, tepatnya di bulan Maret kemarin, seperti apa kondisi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul dan saat ini seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan yang cukup signifikan? Baik Mbak Anggun, flashback sedikit. Ya. Triwulan pertama sebetulnya kami di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Dinas Pariwisata merasa optimis bahwa tahun 2020 itu akan lebih baik dari tahun 2019.
Tapi tiba-tiba di triwulan 1 kita kedatangan tamu Tidak istimewa. diundang ya? Tamu tidak diundang yang tidak kelihatan dan ini menyebabkan kehebohan luar biasa. Betul. Terus terang kami ditutup semua, Mbak. Ditutup di bulan semua? April itu wisata di Gunung Kidul semuanya ditutup. Dan kami juga terus berusaha mencari tahu apa yang harus kami lakukan. Karena kami yakin di bulan pertama mungkin teman-teman kami, mitra usaha pariwisata kami masih bisa bertahan. Tapi bagaimana 2 atau 3 bulan yang akan datang dari bulan April ketika ditutup itu menjadi sesuatu yang betul-betul cukup memprihatinkan kami. Karena kami juga di satu sisi bingung mau ngapain, kemudian juga belum tahu harus bagaimana. Tapi kami terus belajar, mencari tahu, mencari informasi dari banyak pihak, dari berbagai narasumber. Akhirnya kami memberanikan diri, Mbak Anggun, untuk membuka kembali destinasi pariwisata, tepatnya di akhir bulan Juni. Itu kami memberanikan diri, kami matur kepada Ibu Bupati, kepada jajaran Forkompimda, di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Ibu Ketua DPRD, Ibu Bupati, Pak Sekda, dan juga Pak Wakil Bupati. Kami matur bahwa kami butuh keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan tok tidak mungkin, ekonomi tok juga tidak mungkin. Dua-duanya harus diperhatikan. Ya, diperhatikan. Dan kami mencoba membuka dengan cara piloting project. Artinya ada destinasi yang kita buat sebagai percontohan. Waktu itu kita memilih 3 karakteristik destinasi pariwisata yang memang bisa mewakili Kabupaten Gunung Kidul. Pantai ini kami memilih Baron dan Kukup. Kemudian kalau untuk gunung dan desa wisata itu kami pilih Ngelanggeran. Kemudian yang satu lagi wisata air, karena memang di Gunung Kidul juga terkenal wisata air ya, seperti Pindul dan sebagainya. Ini kami pilih Kali Suci, destinasi wisata Kali Suci. Dari keempat pilot project ini, alhamdulillah setelah dibuka secara terbatas itu artinya dari sisi jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dibatasi hanya separuh waktu itu. Kemudian juga jam buka itu juga dibatasi. Hari buka dibatasi juga. Khusus hari Senin kita tetap libur, Mbak. Sampai dengan hari ini kita masih tetap libur. Nah, dari keempat destinasi sebagai pilot project itu ternyata setelah dievaluasi baik oleh tim gugus tugas kabupaten, provinsi, bahkan pusat, itu semuanya mempunyai nilai yang baik. Artinya kita dianggap sudah siap menerima tamu dan menjamin tamu itu aman dan selamat berada di kawasan destinasi yang ada di Kabupaten Kidul yang kita buka secara terbatas. Nah, dari situ kita mulai muncul kepercayaan diri untuk membuka yang lain, Mbak. Baik. Sampai dengan hari ini hampir seluruh pantai sudah kita buka. Hampir seluruh destinasi yang dikelola oleh desa wisata, oleh teman-teman Pok Darwis, ini juga sudah sebagian besar kita buka. Dan alhamdulillah kunjungan wisatawan pun mulai merangkak naik. Ya, di bulan pertama kita buka memang masih banyak pertanyaan yang muncul. Ini ada orang yang datang enggak? Karena kan orang juga mungkin ketakutan agak ragu-ragu dan juga ya, Bu? Iya. Tapi alhamdulillah ini sampai dengan akhir bulan November kemarin ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti libur tahun baru dan Natal juga akan ada peningkatan yang cukup baik. Baik. Demikian Mbak Anggun. Ketika tadi Ibu Asih mengatakan bahwa semenjak corona datang tempat wisata memang hampir semuanya ditutup begitu dan hampir 3 bulan ya Bu ya. Untuk 3 bulan sendiri para pelaku wisatawannya atau pelaku wisata ini seperti apa kondisinya Bu? Karena kita bisa bayangkan 3 bulan tanpa ada pemasukan sama sekali, apa yang lalu dilakukan? Ya, jadi memang dampaknya cukup luar biasa, tapi masyarakat Gunung Kidul ini punya kearifan lokal juga yang luar biasa. Artinya begini, sebetulnya kebanyakan masyarakat Gunung Kidul itu punya basic sebagai petani. Jadi ketika pandemi datang, mereka bisa beralih ke sektor pertanian atau ke sektor perikanan. Jadi misalnya yang warung-warung di pantai itu Mbak Anggun, nelayan ternyata tidak mengenal virus corona. Nelayan tetap melaut. Tetap melaut. Karena di laut ternyata nggak ada virus corona. Jadi mereka tetap bisa menghasilkan hasil laut yang ini kemudian dijual secara online. Nah, mereka sudah mengenal media sosial sehingga ini sangat membantu mereka ketika masa pandemi itu mereka berjualan secara online. Ini kalau dari hasil laut, dari hasil pertanian pun demikian. Mereka juga bisa melakukan
beralih sebentar ke sektor pertanian, entah itu mereka sebagai hanya buruh atau memang mereka memiliki lahan, tapi itu ternyata bisa sedikit membantu perekonomian mereka. Walaupun juga ada bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yang wujudnya itu ada bantuan sosial, bantuan permakanan dan sebagainya. Baik, berarti cukup diapresiasi sekali. Ternyata dengan adanya pandemi ini tidak membuat mereka semakin terpuruk, tapi mereka akhirnya mencari jalan yang lain begitu untuk tentunya mendapatkan pendapatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk berbincangan mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sinking deeper, drowning within you, deeper, diving inside you, deeper, drowning within you, deeper, diving inside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pakualam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghimbau kepada pengelola hotel dan jasa penginapan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di era tatanan normal baru. Mari ciptakan layanan keramahan yang sehat, aman dan nyaman di daerah istimewa Yogyakarta. Mari bergotong royong membangkitkan perekonomian secara adaptif dan berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You break my heart. I'm falling apart. I'm grieving, I'm dying. I pray to the stars so that I'd be fine. You're no longer mine. I know that I have to mend this broken heart. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. Kalau tadi sudah ke Bu Asih, sekarang saya mau ke Pak Mursidi sebagai pelakunya. Nah, saat ini pariwisata sudah mulai dibuka. Kemarin juga ada libur panjang dan nantinya akan ada libur panjang kembali di akhir tahun. Ketika saat ini pariwisata sudah dibuka, sudah ada perkembangan apa untuk pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Asti, Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul kami, ini memang betul. Jadi untuk kegiatan pariwisata di Gunung Kidul saat ini mulai sudah bergeliat lagi dengan adanya dibukanya ataupun diuji cobanya kegiatan pariwisata di objek-objek pariwisata. Kami sebagai pelaku ataupun masyarakat Gunung Kidul yang terlibat langsung ataupun terlibat tidak langsung di kegiatan pariwisata sudah mulai merasakan dampak daripada dibukanya kegiatan pariwisata, sehingga kegiatan-kegiatan pariwisata di Gunung Kidul kita harapkan nanti kami sebagai pelaku ada ataupun mendapatkan nilai manfaat, sehingga masyarakat kami yang dulunya yang kemarin terkena dampak daripada COVID-19 ini sekarang alhamdulillah sudah mulai mendapatkan pendapatan-pendapatan dari sektor pariwisata dengan adanya dibukanya kegiatan pariwisata di Gunung Kidul. Dan mudah-mudahan ini kegiatan pariwisata ataupun perkembangan di sektor pariwisata khususnya di Gunung Kidul ini nanti akan kami rasakan oleh seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, dari kegiatan-kegiatan sebagai pemandu wisata, kemudian pelaku-pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya kami sendiri di
Desa Wisata Ngelanggeran selama ini juga sudah mulai melakukan uji coba, sehingga kami juga pemberdayaan masyarakat di desa kami ini sudah mulai dirasakan. Mereka saat ini juga sudah beraktivitas di kegiatan pariwisata yang ada di masa uji coba saat ini, Mbak. Jadi memang pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul saat ini sudah mulai bergeliat kembali dan juga tentunya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketika pandemi ini atau menuju ke new normal ini, apa yang menjadi perbedaan begitu? Perkembangan apa yang memang mungkin sudah disiapkan, sudah dilakukan menuju pariwisata di era new normal ini? Oke, sebagai untuk perbedaan memang ya, karena kami saat ini mau tidak mau harus menyesuaikan dengan yang namanya protokol COVID-19, baik itu pelaku usaha pariwisata ataupun juga wisatawan yang datang, itu harus menerapkan yang namanya protokol COVID-19. Ini juga bagian dari inovasi sebenarnya, inovasi di kegiatan pariwisata, karena saat ini saya yakin wisatawan dari berbagai pihak, dari luar daerah, dari bahkan nanti harapannya dari mancanegara sudah mulai masuk lagi, mereka akan melihat objek-objek ataupun daya tarik wisata mana yang benar-benar sudah menerapkan yang namanya protokol COVID-19. Ini bagian dari inovasi. Kemudian juga saat ini kami juga mencoba untuk kembali lagi melakukan yang namanya informasi di berbagai sektor, baik itu di sektor kegiatan-kegiatan atraksi budaya, kemudian juga di aktivitas kegiatan pariwisata yang lain, membuka objek-objek sehingga daya tarik wisata di desa ataupun di Gunung Kidul ini nanti masyarakat bisa terlibat langsung untuk beraktivitas di kegiatan pariwisata. Baik, jadi saat ini masyarakat sudah semakin berinovasi, juga semakin mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing, tentunya di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu. Baik, kita langsung ke Bapak dulu. Pak, melihat fenomena saat ini, Gunung Kidul ini kan sempat menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Yogyakarta ini, dan saat ini sudah mulai merangkak naik, apalagi untuk sektor pariwisatanya. Melihat fenomena ini, menurut Pak Ridho ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi betul yang disampaikan Mbak Anggun. Saya ingat betul pendapatan asli daerah Gunung Kidul itu kalau kita recheck di tahun 2000 saja, itu angkanya masih ratusan juta. Kemudian tahun 2010 informasi yang kita dapat, pendapatan dari wisata saja itu sudah sampai berapa? 1 miliar, hampir 1 miliar itu tahun 2010. Kemudian hari ini tahun 2021 sudah 20 miliar. 25 miliar. 25 Bahkan tahun 2017 kemarin bisa mencapai 26 miliar. Sementara pendapatan asli daerah di Gunung Kidul tahun 2020 itu 200 miliar, sekitar 200 miliar. Sehingga targetnya 200, sehingga posisi pendapatan dari wisata ini sekitar 10% rata-rata menyumbang pendapatan asli daerah. Ini sangat signifikan. Itu yang kita catat. Kemudian tentu potensi ini harus kita pelihara dengan baik, sehingga butuh upaya-upaya agar bagaimana potensi yang dimiliki oleh daerah Sima Yogyakarta ini yang berupa alam ini bisa berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya selaku anggota DPRD apresiasi betul dengan Pak Gubernur Sodalem yang membuat kebijakan destinasi di Yogyakarta ini tidak boleh dikelola oleh pihak ketiga. Tidak boleh ada investor yang ngekup menguasani destinasi wisata, tidak boleh. Kebijakan Sodalem destinasi wisata itu ya diserahkan masyarakat, nek ono hasilnya ya ben dinikmati masyarakat sambil membangun kegotong royongan guyub rukun masyarakat. Apresiasi untuk Pak Gubernur. Nah, oleh karena itu, karena hampir 90% objek wisata di Yogyakarta ini kan berupa alam. Ada hutan lindung di Kulon Progo, di Bantul, di Indlingo, kemudian ada beberapa di Breksi juga dan di Kaliurang dan di banyak tempat. Hampir yang laku jual laris itu wisata alam. Nah, kalau kita melihat kunjungan wisata di Baron saja, kalau kita melihat realisasi tahun 2019 itu sekitar 2 jutaan pengunjung.
Kalau saya matur Mbaron ini kawasan ya, bukan khusus Mbaron, tapi kawasan di wilayah ada Pandendrini dan Sadranan dan sebagainya. Bisa dibayangkan Mbak Anggun, Ya. wong jumlahnya 2 juta, jajan di tempat itu, kemudian belanja di tempat itu, efek ekonominya sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, nguyuh yo ning kono, buang sampah yo ning kono. Nah, ini yang jadi perlu masalah itu. yang perlu catatan kita bersama. Artinya apa? Bahwa ada sisi ekonomi yang muncul dari wisata ini sebagai pemicu UKM, kuliner dan sebagainya, ini wisata. Akan tetapi sekali lagi karena yang kita kelola ini sebagian besar adalah wisata alam, maka kuncinya adalah menjaga ekosistem ekologi dan konservasi alam itu sendiri. Agar apa? Agar nek coro energinya wisata ini tetap bisa berkelanjutan sampai dengan anak cucu kita kelak. Gitu. Jangan sampai nilai jual ini konservasinya habis, ekosistemnya habis, ekologinya habis, sehingga hanya bisa kita nikmati generasi kita. Generasi anak cucu kita nanti nggak bisa menikmati dari wisata yang hari ini berkembang. Sehingga oleh karena itu DPRD menginisiasi tahun 2019 mereview rencana induk pembangunan objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta, revisi dari Perda tahun 2012 tentang RIPO DIY. Tahun 2019 kemarin kita revisi rencana induk pembangunan objek wisatanya dan sudah ditetapkan dengan Perda nomor 1 tahun 2019. Dengan harapan dengan RIPO itu berbanding lurus dengan penyusunan Perda RT RW yang juga kita tetapkan tahun 2019. Harapannya tata kelola terkait dengan menjaga kelangsungan konservasi alam, ekosistem, ekologi itu sudah kita tata di Perda RT RW kita, kemudian sudah kita tata juga di RIPO kita tahun nomor 1 tahun 2019. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tidak mudah menjaga kelestarian alam itu, menjaga konservasi, ekologi dan ekosistem. Nah, oleh karena itu kunci yang kedua adalah kelembagaan dan SDM. Jadi SDM pengelola objek destinasi wisata, destinasi wisata tentu dituntut untuk selalu menumbuh kembangkan skill kemampuan pengelolaan. Kemudian kelembagaan, organisasi kelembagaannya juga ditata sedemikian rupa agar karena tuntutan zaman semakin kesana akan semakin berat gitu. Dinamikanya akan semakin banyak. Oleh karena itu SDM, kemudian kelembagaan destinasi wisata ini juga menjadi pekerjaan kita bersama untuk kita tingkatkan kemampuannya. Itu Mbak Anggun sementara itu. Baik, sebenarnya peningkatan wisatawan ini juga dibarengi dengan beberapa masalah yang harusnya juga diperhatikan seperti masalah sampah begitu ya. Baik, nanti kita akan membahas kembali mengenai perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya sangat seru sekali dan semakin mendalam. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. People make mistakes. People cross the line. People make mistakes. People cross the line. Berbekal kepedihan yang mendalam, aku relakan
Meski berat untuk lepaskan perbedaan yang tak mungkin bisa kita paksakan. Sebab itu keyakinan dia hanya satu. Kita yang berbeda, mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima keputusan untuk berpisah. Mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima. Mungkin ini yang terbaik. Perbedaan yang tak mungkin bisa kita paksakan. Sebab itu keyakinan dia hanya satu. Kita yang berbeda, mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima keputusan untuk berpisah. Mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima. Mungkin ini yang terbaik. Yakin ku kau bisa, aku pun bisa jalani cinta meski tak bersama. Mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima keputusan untuk berpisah. Mau tak mau, sanggup tak sanggup ku terima. Mungkin ini yang terbaik. Relakan dia pergi meski perihnya hati. Relakan dia pergi. Mungkin ini terbaik. Mungkin ini yang terbaik. I need to come back home to you. I wanna start over with you. Just tell me, babe, what I supposed to do so I can go back to you. Oh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. Merujuk dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridlo, saya mau ke Bu Asti dulu. Bahwa tadi Pak Ridlo sudah menyampaikan untuk pendapatan di pariwisata ini cukup luar biasa. Berbicara mengenai wisata, tidak hanya tempat wisatanya saja ya Bu ya, tapi juga fasilitas, sarana, prasarana, dan juga infrastruktur untuk menuju ke wisata tersebut. Nah, untuk itu bagaimana Bu kondisinya? Apakah sudah mendukung agar wisatawan ini juga ingin langsung menuju ke Kabupaten Gunung Kidul nih Bu? Ya,
Baik Mbak Anggun, jadi kalau untuk kondisi sarana prasarana khususnya yang menuju destinasi wisata, ini memang sudah menjadi kebijakan Ibu Bupati untuk menjadi prioritas dibangun lebih dahulu. Jadi kalau orang datang ke Gunung Kidul biasanya kesannya bagus lah untuk infrastruktur terutama jalan. Jadi untuk kondisi jalan sampai seluruh Kabupaten Gunung Kidul ini sebetulnya sudah lumayan bagus. Hanya saja ini mumpung ada Pak Aslam juga, kami titip aspirasi dari teman-teman kami Pak. Ya. Khusus yang masuk ke destinasi ini kadang-kadang memang jalannya belum begitu layak lah. Kadang masih berupa jalan batu, kadang masih berupa jalan tanah, dan ini memang menjadi kendala tersendiri karena memang akses ini menjadi faktor yang cukup penting untuk sebuah destinasi. Jadi selain akses, kemudian atraksi juga ada amenitas. Nah ini akses ini menduduki posisi kalau di Gunung Kidul cukup penting, sehingga sampai dengan saat ini selain jalan, kalau tadi ditanyakan Mbak Anggun sarana yang lain, kami terus berupaya memperbaiki, menyempurnakan berbagai fasilitas yang memang dibutuhkan untuk sebuah destinasi. Jadi misalnya setiap tahun kami diminta untuk ada 4 destinasi yang sarana prasarannya terbangun secara lengkap. Dari mulai ada tempat ibadahnya, ada tempat untuk kamar mandi WC-nya, ada tempat sampahnya, ada tempat parkirnya, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sebuah destinasi. Ini setiap tahun itu 4 gitu Mbak. Nah, 4 destinasi. Ya, sampai dengan saat ini sudah ada lebih dari 50 destinasi yang sudah kami klaim itu sarana prasarananya cukup memadai. Sehingga ini otomatis menjadi sesuatu yang diminati oleh wisatawan ketika mereka datang ke Gunung Kidul, walaupun mungkin masih belum banyak yang kondisinya bisa sempurna. Nah, untuk hal seperti ini memang masalah klasik kami itu selalu masalah keterbatasan anggaran. Selalu seperti itu, tetapi kami punya cara-cara sendiri, strategi sendiri bagaimana agar sebuah destinasi itu kemudian bisa terbangun secara lengkap sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi kami menggandeng berbagai pihak yang memang bisa kami anggap sebagai sumber dana yang lain begitu Mbak, selain dari anggaran pemerintah, baik itu melalui pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu juga setiap tahun ada anggaran yang digelontorkan ke Gunung Kidul untuk membantu kami membangun destinasi, baik itu membangun kios atau prasarana-prasarana yang lain. Dari provinsi itu banyak sekali, mulai dari bangun misalnya sarana pagar, sarana kamar mandi, jogging track. Ini dari provinsi juga banyak sekali, termasuk dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan baik yang ada di Gunung Kidul maupun yang di provinsi bahkan pusat. Ini kita gandeng untuk ikut membangun prasarana yang ada di destinasi kami di Gunung Kidul. Misalnya ini di Kelanggeran misalnya, ini juga banyak sekali CSR yang masuk ke sana, sehingga ini memang menjadi daya tarik tersendiri ketika orang datang ke destinasi di Gunung Kidul. Terus terang, destinasi tanpa inovasi setiap tahun itu sesuatu yang kalau masakan itu tanpa garam gitu Mbak. Ada yang kurang ya Bu? Ada yang kurang. Jadi kami selalu mendorong teman-teman kami di Pok Darwis untuk bagaimana berinovasi, bagaimana mereka berkreativitas menciptakan hal-hal yang baru. Setiap tahun harus ada paling tidak satu lah, setiap tahun itu hal yang baru, sehingga orang pengen datang lagi. Ada kunjungan ulang ke Gunung Kidul. Jadi orang yang pernah datang ke Gunung Kidul biasanya kalau tidak ada yang baru kan nggak pengen datang lagi lah. Ini makanya kan ini kunci inovasi, kreativitas, ini menjadi kunci bagaimana kami mengembangkan destinasi di Gunung Kidul lengkap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Seperti itu Mbak Anggun. Nanti saya akan coba bertanya kepada Pak Aslam Ridho untuk bagaimana masalah anggaran dan juga bagaimana prasarana bahwa untuk ke tempat destinasi wisatanya ini ternyata masih susah begitu. Oke, untuk ke Pak Mursidi. Pak Mursidi, kondisi di lapangan ini seperti apa? Tadi sudah dibilang ini sebenarnya anggaran luar biasa. Sarana itu juga penting, tapi ada beberapa destinasi wisata yang ternyata memang agak cukup sulit untuk menuju ke destinasi wisata tersebut. Nah, untuk di lapangannya sendiri ini kondisinya seperti apa? Teman-teman ini seperti apa menyikapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Anggun. Saya sampaikan bahwasanya kami selaku masyarakat ataupun teman-teman di Pok Darwis khususnya di Gunung Kidul itu juga apa yang disampaikan Ibu Kepala tadi katanya dengan sarana dan prasarana. Memang betul kami sebagai masyarakat juga berusaha untuk melakukan juga yang namanya swadaya Bu. Ada swadaya? Iya, ada swadaya yang kami lakukan baik itu dari
Pok Darwis ataupun pengelola desa wisata. Kami melakukan swadaya itu agar nanti sarana dan prasarana di objek pariwisata di Gunung Kidul ini benar-benar bisa saling bersinergi antara masyarakat, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga baik pusat ataupun daerah. Kemudian kaitannya dengan yang tidak kalah penting, Mbak. Memang kami setiap hari berkecimpung ataupun berinteraksi langsung dengan masyarakat di destinasi pariwisata. Itu yang tidak kalah penting adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM. Ya, peningkatan SDM. Kebetulan juga dari dinas instansi terkait juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan ke kami. Kami di Pok Darwis kebetulan juga ada yang namanya Forum Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul. Forum Pok Dan Darwis, setiap bulan di setiap Selasa kami melakukan yang namanya pertemuan rutin di kita gilir di Pok Darwis di Gunung Kidul. Kita ada pertemuan rutin, di situ kita sharing, kemudian memusyawarahkan ataupun membahas permasalahan di destinasi, kemudian nanti kita sampaikan ke instansi dinas terkait. Selain itu juga kami ada forum yang namanya Forum Desa Wisata Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Forum Desa Wisata kami ataupun pengembangan desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini kami selalu mengajak ke teman-teman pengelola desa wisata untuk selalu yang namanya inovasi, melakukan inovasi. Karena apa? Dengan adanya desa wisata kita harapkan wisatawan bisa lebih lama tinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi wisatawan yang hampir setiap tahun itu ada 3 juta lebih ya Bu ya, yang ada di Gunung Kidul. Ini kan merupakan potensi yang harus berusaha kami tangkap. Betul. Nah, agar wisatawan yang datang ke Gunung Kidul itu tidak hanya berkunjung 1 hari ataupun setengah hari, mereka bisa berlama-lama tinggal di Gunung Kidul. Minimal 3 hari ya Mas ya? Kita harus siapkan yang namanya atraksi, aktivitas untuk mereka. Nah, salah satunya kami mengemas yang namanya desa wisata. Nah, desa wisata itu nanti kan di situ ada banyak atraksi aktivitas yang bisa dikemas paket-paket wisata, baik itu alam, edukasi ataupun adat budaya. Nah, kita harapkan nanti wisatawan yang datang di Gunung Kidul itu akan lebih lama tinggal di Gunung Kidul, kemudian uang yang dibelanjakan di masyarakat akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Kalau bisa itu wisatawan datang ke Gunung Kidul setelah pulang tidak membawa uang lagi, tapi mereka membawa oleh-oleh yang dibeli. Bukan berupa uang lagi, tapi sudah berupa barang. Oh, berupa barang. Itu yang menjadi keinginan ataupun komitmen kami untuk selalu berinovasi, terutama kaitannya dengan desa-desa wisata bisa mengelola potensi-potensi yang ada di desanya. Mereka bisa menginap wisatawan di desa-desa yang ada di Gunung Kidul itu. Baik, untuk menahan wisatawan ataupun juga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Gunung Kidul ini, kira-kira dalam waktu dekat ini ada sesuatu yang menarik tidak Mas untuk para wisatawan ini berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul? Ya. Itu tidak terlepas dari yang namanya inovasi itu tadi. Inovasi. Ya, inovasi itu tadi. Kami mencoba mulai tahun 2021 kami akan mencoba kami di desa wisata, kebetulan kami juga ada inovasi di Ngelanggeran itu kaitannya dengan pengembangan glamour camp. Kenapa kok di desa wisata itu harusnya orang wisatawan menginap di homestay, di rumah warga masyarakat. Tetapi ya itu tadi karena kami dan teman-teman itu mencoba mengidentifikasi potensi wisatawan atau wisatawan yang datang itu berbagai macam karakter, berbagai macam keinginan. Mereka bisa menginap di homestay, rumah warga masyarakat. Mereka bisa kita siapkan pengen camping di alam tetapi fasilitasnya hotel lah kita siapkan yang namanya beberapa bangunan glamour camp, istilahnya glamping lah istilahnya seperti itu. Nah, itu yang kita saat ini kita coba kita lakukan itu. Nah, mudah-mudahan di tahun 2021 nanti sudah kita bisa siapkan untuk wisatawan yang mereka pengen menikmati suasana pariwisata di objek-objek pariwisata yang ada di Gunung Kidul, khususnya di Ngelanggeran juga. Untuk melakukan inovasi tersebut kan tidak terlepas dari anggaran ya Bu ya. Kalau kita ngomongin anggaran ini kayaknya agak berat nih. Mumpung ada Pak Ridlo juga mumpung ada Bu Asi, mungkin juga bisa mendengarkan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh para pelaku di usaha wisata. Tapi kita tahan dulu, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. Let me be your symphony and let your heart be mine. Don't you scout, we will be just fine. Let us dance all night.
I can't stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. I have no clue what to do to be with you. So let's dance, feel the groove all night long. Kembali di Bincang-Bincang Wisata, kita langsung menuju ke Bapak Mursidi lagi. Kalau tadi bilang inovasi di 2021, pasti tidak terlepas dari yang namanya anggaran. Selain anggaran ataupun dana, apa yang dibutuhkan untuk menuju inovasi tersebut? Sedikit saja, mumpung ada Pak Ridho dan juga Bu Asti, silakan. Ya, menuju inovasi selain anggaran tentunya ada beberapa hal yang kami harapkan dari instansi dinas terkait, yang tentunya adalah pembinaan, khususnya di pembinaan di sumber daya manusia. Iya. Itu yang terpenting. Ya, istilahnya inovasi itu bisa kita lakukan bagaimanapun, apalagi sarana dan prasarana dalam bentuk fisik. Tetapi katanya dengan inovasi peningkatan sumber daya manusia itu saya kira sangat penting sekali agar objek daya tarik wisata yang ada di kami di Gunung Kidul ini antara objek daya tarik alam, kemudian adat budaya, kemudian juga masyarakatnya itu bisa seimbang, sehingga ataupun bisa kami sebagai masyarakat itu mengimbangi ataupun bisa mengolah potensi yang kami miliki, termasuk juga inovasi-inovasi yang bisa kami kembangkan itu. Baik, selain anggaran, tentunya juga pelatihan untuk meningkatkan SDM untuk masyarakat sekitar. Kita ke Pak Aslam Ridho. Menjawab dari apa yang tadi sudah disampaikan aspirasi dari Bu Asti, lalu juga dari Pak Mursidi. Mungkin jawaban dari Pak Ridho apa nih Pak, masalah anggaran dan juga jalan menuju ke tempat wisata tersebut yang masih ada yang kurang ya Bu ya? Oke, terima kasih Pak Agun. Ya, jadi kalau diskusi kita hari ini terkait dengan pengembangan objek wisata di Gunung Kidul, maka kalau kita bicara pengembangan ini berbagi peran. Iya. Jadi provinsi mengerjakan apa, kemudian kabupaten mengerjakan apa, desa mengerjakan apa itu. Dan itu sudah diatur di dalam Ripo Perda 1 2019. Sehingga karena pekerjaan ini harus simultan. Misalnya ilustrasinya saja begini. Pembangunan akses jalan dari Ngrenean Ngobaran. Jadi waktu itu Komisi B sidak di lapangan, kemudian dalam bincang-bincang di sidak itu ada Pak Camat Saptosari yang mengusulkan agar ada akses jalan, pembangunan jalan Ngrenean Ngobaran pada saat itu. Nah, provinsi kemudian menyusun detail engineering design, pembukaan lahan jalan sepanjang sekitar 3 km dari Ngrenean Ngobaran itu. Kemudian dari DED itu kemudian berbagi peran. Jadi provinsi yang membebaskan lahannya, kemudian Kabupaten Gunung Kidul yang membebaskan lahannya, kemudian yang bangun fisik provinsi. Oke. Karena berada di wilayah teritorial Kabupaten Gunung Kidul. Demikian juga akses jalan dari Prambanan ke Gunung Kidul. Karena ini akses 2 kabupaten menjadi full dari APBD provinsi. Akses jalan yang kita berikan ini ada 2, akses protokol itu dari Prambanan ke ke Gunung Kidul, kemudian yang JJLS. Ini 2 pintu masuk yang bisa mengurai kepadatan ketika mau masuk area di daerah Gunung Kidul. Itu yang akses lintas kabupaten dibangun full oleh provinsi. Nah, kemudian kaitan dengan berbagi peran tadi, ilustrasinya seperti tadi itu. Provinsi mengerjakan apa? Kalau kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana, ilustrasinya tadi provinsi membuat DED, kemudian sing bebas ke kabupaten, sing bangun provinsi. Gitu. Kemudian desa mengerjakan apa, kabupaten mengerjakan apa, ini penting. Karena tentu tidak bisa semua tertumpu pada provinsi tok, nggak bisa. Tertumpu pada kabupaten tok juga nggak bisa. Desa juga nggak bisa, sehingga harus ada simultan antara provinsi, kabupaten, desa gitu, bareng-bareng gitu. Kaitan dengan sarana prasarana. Kemudian kaitan dengan pemberdayaan, itu juga provinsi mengerjakan apa, kabupaten mengerjakan apa, desa mengerjakan apa. Misalnya kaitan dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini bisa di-sharingkan antara Dinas Pariwisata Provinsi dengan kabupaten.
kemudian membangun guyub rukun, swadaya masyarakat, membangun jiwa kepariwisataan masyarakat sekitar ini sangat penting. Iya, betul. Karena tadi itu masyarakat sing teko itu kan karakternya beda-beda, Berbeda. aktualisasinya beda-beda, ana sing dugal, ana sing nganteng, ana sing udo, ana sing nek ning kamar mandi ya. Iya. Nah, tentu culture ini akan menjadi sangat berpengaruh kalau masyarakat sekitar, Iya. peran desa ini sangat penting, membangun guyub rukun, gotong royong, kemudian membangun kesadaran kepariwisataan di masyarakat sekitar sehingga ketika wisatawan datang itu juga nyaman, masyarakat sing ketekanan itu juga secara mental, sosiokulturnya juga sudah siap. Baik. Jangan sampai nanti wisatawan datang, masyarakat sekitar belum siap sehingga ada daya tolak itu. Ini kan menjadi tidak produktif. Sayang sekali Nah, melewatkan kesempatan. misalnya peran-peran seperti ini karena yang jadi bapak nih wong kampung itu kan Pak Lurah ya. Biasanya ya yang seperti ini biasa kita percayakan pada pemerintah desa. Sehingga kuncinya adalah berbagi peran. Silahkan nanti Bu Kepala Dinas itu Pak Marsudi kalau misalnya mana-mana yang perlu dikembangkan inovasi kaitan dengan karena Bu Kadis tadi ngendika kuncinya pengembangan itu ya inovasi. gitu. Inovasi. Nah, Bu Kadis tadi ngendika ya inovasi duwe Pak ning duitnya terbatas kan gitu. Kepentok anggaran. Kepentok anggaran. Nah, oleh karena itu kalau konteksnya provinsi ngopo, kabupaten ngopo, desa ngopo tadi itu berbagi peran tadi itu. Silakan nanti yang penting ada basis perencanaannya. Misalnya detail engineering design itu bisa oleh provinsi, bisa oleh kabupaten kalau DED, bisa oleh desa. Baik. Nah dari DED itu kemudian menjadi dasar kita menyusun perencanaan anggaran. Soal sumber pembiayaan ini banyak dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten kota, kemudian dari CSR. Oke. Kalau misalnya dari APBD kabupaten kota fiskalnya tidak cukup, nanti sharing dengan provinsi. Baik. Insya Allah kalau di provinsi ini kan ada dana keistimewaan sehingga Ya. posisi fiskalnya relatif lebih memadai. Baik, baik. Kemudian ada CSR dari teman-teman BUMN, kemudian yang lain kalau sumber pembiayaan. Saya kira kuncinya adalah simultasi kerja antara provinsi ngopo, kabupaten ngopo, Iya. kemudian pemerintah desa ngapain gitu. Sehingga ada sinergi simultan kebersamaan gitu antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, Iya. kelembagaannya dan seterusnya gitu. Baik. Ada simultasi yang baik. Baik. Saya kira itu Mbak Anggun ya. Baik, terima kasih. Kuncinya adalah sinergitas. Kita ke Bu Asti. Bu Asti harapannya untuk tahun 2021 ini seperti apa? Karena 2020 ini sebentar lagi kan usai. Jadi bagaimana nih, apa harapan 2021 untuk pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul? Harapannya tentu pariwisatanya semakin baik, semakin meningkat. Tetapi tantangannya ternyata juga cukup banyak. Iya. Jadi apalagi pandemi ini kan kita juga nggak tahu kapan akan berakhir. Betul. Sehingga kita masih dituntut untuk selalu siap berubah, selalu siap mengakomodir perubahan-perubahan secara cepat, sehingga kita bisa kemudian menyesuaikan diri dengan cepat untuk satu, sebenarnya apa sih yang dimaui customer kita, wisatawan kita itu pengennya apa di masa pandemi seperti ini sampai tahun ke depan ya 2021 itu apa yang mereka inginkan, ini harus kita cepat mengetahui. Iya. Kemudian kita juga tidak terlepas dari tantangan era digital. Betul. Ya, digitalisasi ini menjadi penting dan Gunung Kidul alhamdulillah ini sudah bersiap diri. Baik. Kita sudah beberapa titik, ribuan titik bahkan kita siapkan untuk free wifi seperti itu. Baik. Sehingga program kami untuk membangun destinasi digital itu nanti ke depan juga akan semakin banyak karena kami melihat tren digital ini ke depan masih akan terus berkembang. Semakin digital tentunya. Semakin ya. Baik. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 meskipun anggaran kami terjun bebas ini Mbak Anggun karena kondisinya memang kondisi keuangan negara juga sangat memprihatinkan, tapi kami tetap optimis mudah-mudahan pariwisata di Gunung Kidul dengan potensi yang ada sekarang ini tetap bisa berlanjut bahkan bisa meningkat meskipun tahap demi tahap, tapi mudah-mudahan membaik.
Baik, amin. Terima kasih. Kita ke Pak Mursidi, harapannya singkat saja untuk tahun 2021 ini seperti apa? Ya, harapannya saya kira hampir sama. Ya, sama yang jelas pandemi ini segera berlalu. Ya, amin. Karena Harapan mau kita tidak semua mau, bersama. Tidak kita sadari bahwasanya ataupun yang kita kelola itu kan wisatawan. Wisatawan itu kan orang atau manusia. Otomatis ya kalau orang wisatawan ataupun siapapun itu terkena virus itu otomatis juga dampaknya sangat luar biasa. Sehingga kegiatan pariwisata tidak hanya di Gunung Kidul, saya kira di keseluruhan itu sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kami sebagai pelaku-pelaku ataupun masyarakat di Gunung Kidul itu sangat berharap sekali kegiatan-kegiatan pariwisata ini, khususnya kami selalu mengajak ke anak-anak milenial. Mari selalu mencoba bareng-bareng mengelola kegiatan pariwisata di sektor pariwisata, baik itu langsung ataupun secara tidak langsung. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Mursidi, Bu Asti, dan juga Bapak Aslam Ridwan yang sudah hadir bersama dengan kami di Bincang-Bincang Wisata episode hari ini. Semoga pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul ini semakin jaya, semakin berkembang, dan tentunya banyak wisatawan yang segera datang ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Bincang-Bincang Wisata. Terima kasih juga untuk Novotel Hotel and Resort Yogyakarta. Terima kasih untuk Good Pul Music. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. It's about 1984, you used to read. I still remember where you were and how lovely. When you keep telling me the story, you amaze me, oh baby. You keep reading the book once, I stared at you. I find it comfy just to sit right next to you. I can't stop thinking like, oh, I wanna be with you, my baby. Wait for me right there, we're going somewhere. I'm right here next to you, so let's start something new. I can't stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. I have no clue what to do to be with you, so let's dance, feel the groove all night long. I can't stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. What to do to be with you, so let's dance, feel the groove all night long. It's about 1894, you used to read. I still remember where you were and how lovely. When you keep telling me the story, you amaze me, oh baby. You keep reading the book once, I stared at you. I find it lovely just to sit right next to you. I can't stop thinking like, oh, I wanna be with you, my baby. Well, for me right